Kita ulang lagi ya yang kemarin. Ini saya bacain dulu ya. A'udzu, biasa yang kayak kemarin tuh. A'udzu billah. Jangan setengah, jangan billah. Nah, itu setengah namanya. A'udzu billah, ketokannya tuh. A'udzu billahi shinnya terbalik. Syaitanir rajim. Walladzina yu'minuna bimanya mad jaiz ya. Huruf matnya alif bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Bima satu kata, unzila satu kata. Nah, untuk belajar kita baca dua aja. Bima ifa nun mati ketemu zai. Unzila ilaik. Ilaika satu kata, mundur lagi unzila, mundur lagi bima. Tapi nanti kalau diantara ibu-ibu ada yang kuat ya, terus sampai unzila min qablik, monggo. Ini saya nyontohin paling minimalis ya, nyontohin yang takut nggak kuat napasnya. Kalau yang kuat napasnya mau sampai min qablik boleh. Yang penting jangan nyolong napas ya. Bima ifa ya. Unzila ilaika wamanya sama mad jaiz juga, bertemu dengan hamzah beda kata. Wama satu kata, unzila satu kata. Wama unzila ikhfa abad, condong ke am. Qablik, baknya jangan lupa pantul. Jangan qablik, qabl. Nah, baknya dipantulin, dibiasain. Qablik. Wabil akhirati hum, pendek. Wabil khi yang udah bisa ngorok. Wabil akhirati hum yu-nya jangan ditekan ya. Yuqinun. Hati-hati, ki-nya nggak panjang ya, jangan dilaguin. Jangan yuqinun ki, ya itu namanya panjang ya. Jangan dilaguin. Yuqinun langsung. Akhiratihum yuqinun. Ulanya mat wajib ya. Ulaikanya mat wajib, huruf matnya bertemu hamzah satu kata. Ulaika ala huda. Kalau kuat nggak apa-apa, tabrak ya. Yang penting jangan nyolong napas. Masih banyak kemarin yang saya dengar tuh masih banyak nyolong napas ya. Nyolong napas gimana? Misalnya kayak tadi tuh. Kan panjang tuh ya. Ika ala hudam mir rabbihim. Nah, itu nyolong napas namanya. Ketahuan kok nyolong napas tuh walaupun nggak kelihatan. Mir rabbihim. Nah, itu namanya nyolong napas ya. Itu kalau buat lomba qasidah kalah itu. Ya. Jadi kalau berhenti ya udah berhenti aja ya. Ulaika ala huda. Kalau kuat sampai muflihun silahkan. Ini saya ngasih tahu yang napas-napasnya nggak kuat ya. Terus hudan mundur. Ala hudam, tahan idgham, tanwin ketemu mim. Hudam mir, masukin lagi idgham bila guna. Mir rabbihim wa ulaika hum. Nah, hum satu kata mundur lagi. Wa sama ya, mat wajibnya sama yang ulaika pertama.
wa ulaika humul muf. Nah, fa-nya yang kemarin jangan muf. Nah, itu jadi P. Bibirnya nggak nempel dua-duanya ya. Bibir bawah dikenain gigi atas. Muflihun. Humul muf fa fulan muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Baik apa? 1 2 3. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, ketokannya, belajar ketokan. Kalau nggak pas, berarti kalau nggak kecepatan, kelambatan ya. Jadi harus rumongso dewe, ya, harus ngerasa, wah saya kecepatan nih, wah saya kelambatan nih. Baik, ulang, baik nafas. Waladina, 1 2 3. Waladina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, ilaika satu kata mundur dari bima ya. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kenapa? 1 2 3. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil dikit aja ngoroknya ya, daripada nggak ada sama sekali. Kebanyakan nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi lebih baik daripada apa, lebih baik kebanyakan daripada nggak ada sama sekali ya. Jangan hi kalau itu ha. Wabil dikit aja. Wabil akhirati hum yuqinun. Baik apa? 1 2 3. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Baik apa? 1 2 3. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala huda. Baik apa? 1 2 3. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Baik apa? Ala hudam min rabbihim wa ulaika hum. Baik apa? 1 2 3. Ala hudam min rabbihim wa ulaika hum wa ulaika humul muflihun. Baik apa? 1 2 3. Wa ulaika humul muflihun. Nah, tadi fa-nya masih kedengaran muk, terus ha-nya jangan muflihun, jadi u itu ha muflihun ya.
wa ulaika humul muflihun. Ayo apa? 1, 2, 3. Wa ulaika humul muflihun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, itu nyolok napas tuh. Pakai tunggu saja. Nah, nih pelan-pelan ketokan. Jadi kalau bisa jangan sampai saya ngasih tahu ya, kalau bisa. Jadi kita harus paham kalau ketokannya sama bacaan kita nggak pas. Ya, bilang coba pelan-pelan. Nah, naik apa? Nah, dan itu saya belum ngetok nih. Jadi harus rumongso, harus tahu. Ya, diulang. Nah,
nafas. Bima unzila ilaika. Nah, belum. Ketokannya. Ulang balik nafas. Nah, itu yang labu tuh. Jangan ilaika. Nah, itu labu namanya. Ayo ulang. Ilaika wa ma'un. Yes, rakokora kuat. Mimnya Oke. Lanjut. Hafalan itu. Bukan yun. Ulang. Ulang salah no. Masih yun deh. Yu. Nah, diulang. Berarti setiap yasilan salah ini. Nah, bagus. Nafas. Nah, ngetok loh. Nih penyakit nih, mama banyak kan begini emang. Enggak pancet. Robbihim sama sama Bu Yati kemarin. Banyak ada tasdid. Nah. Kalau dagang jago. Hafalan itu. Ulang. Fokus, jangan hafalan. Kan tokannya baru kelar. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau yu'minun ditekan, kalau yuqinun enggak. Jangan ditekan. Yu lepas. Wabil akhirahum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa
Bima. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati Nah, fokus. wa bil Jangan dilaguin. Nah, masih neken itu. You lepas. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika Wabil itu gentak. Jadi gentak. Wabil masih gentak. Bukan, lagunya diganti. Wabil Kenapa? Sebetulnya yang ibu baca nih ya, yang kita ada di sini itu perwakilan, maksudnya ya itulah potret orang baca Quran tuh rata-rata begitu maksudnya, ya kan? Jadi ya potretnya tuh seperti itu. Itu padahal dalam latihan upaya kita supaya bener lah gitu ya. Maksudnya saya nilai, saya liatin, saya evaluasi gitu kan. Nah itu gimana kalau nggak ada penilaian, nggak ada evaluasi, nggak ada saya lah gitu. Nah kira-kira bacanya di rumah gimana gitu? Nah itulah gambaran kita baca Quran tuh kayak gitu. Emang mayoritas seperti itu. Makanya dulu pernah saya sampaikan,
ya tahapnya ya, tahap orang belajar itu sayangnya kita dulu berhenti pas di tahap pembenaran itu ya. Nah, pertama tuh orang kalau mau belajar, ya pertama kenal huruf. Ya. Ibu mau bisa baca Quran, pasti kenal huruf, mau pakai juz amma, mau pakai iqra, ya kan? Nah, baru yang kedua kemudian lancarin. Ya, lancarin huruf. Nah, ini di tahap ini kalau salah harokat masih nggak apa-apa. Ya, misalnya ba dibaca bi, dibaca bu nggak apa-apa, karena targetnya lancarin huruf. Nah, baru ntar masuk yang ketiga harokat. Ya, harokat. Nanti di sini belajar sukun, belajar fathah, kasroh, doma, ya kan? Fathatain, kasrotain, domatain, termasuk tasdid. Makanya kalau tadi ada yang baca salah di harokat, misalnya robihim, ya kan? Robihim kan tulisannya pakai tasdid. Robihim. Tuh. Saya salah. Robihim. Nah, ketokannya salah nih. Nah, berarti di tahap yang ketiga dulunya, ini bisa kita ambil kesimpulan dulu waktu belajar pas di tahap ketiga, entah itu pakai iqra, entah itu pakai juz amma, berarti gagal di sini nih. Tapi sayangnya langsung dilanjutin ke tahap 4. Ya. Tahap keempat, mulai panjang pendek. Ya, mulai panjang pendek. Ya, mat wajib, mat jaiz tadi itu ya. Nah, ini sayangnya kadang orang hurufnya masih salah langsung dimasukin kedua. Ya, duanya masih salah langsung ke harokat. Makanya tadi saya sampaikan belajar Quran itu nggak seperti belajar orang pelajaran umum Bu ya, nggak seperti pelajaran duniawi lah. Harus pelan-pelan, dilatih, biasain pelan, santai gitu. Tapi pasti, pelan tapi pasti ya, bukan pelan gak nyampe-nyampe kan, pelan tapi pasti. Nah, setelah panjang pendek ya, baru kemudian masuk ke hukum tajwid. Nah, nanti proses paling lama di sini nih. Ada nun mati tanwin, ada mim mati, ada bacaan gharib yang majroha dibaca majreha yang kemarin tuh ya. Latak mana dibaca latak manuna, udah kita pelajari semua, saya nggak usah ulang. Ya, nah nanti tahap ini paling lama nih. Nah, nanti baru yang keenam penerapan. Nah, penerapan ini nanti masuknya di arut. Apa tuh arut? Ketukan. Ya, sebetulnya di tajwid di panjang pendek ini udah bisa diaplikasikan, udah bisa dilakukan. Tapi biasanya kalau buat pemula agak sulit. Ya, baru yang ketujuh masuk mulai ya, penyesuaian bacaan. Nanti kita mulai masuk di sini ke tempo nih. Kita cocoknya pakai tempo apa sih? Nggak semua orang itu temponya bisa sama. Ya, ada yang cocoknya pakai tahqiq, ada yang cocoknya pakai tartil, ada yang pakai tadwir, ada yang pakai hadir. Nah, nanti kita akan mulai penyesuaian bacaan kita. Oh, saya ternyata lebih cocok tahqiq. Kalau tahqiq saya jarang salah. Wah, saya kalau tahqiq kelamaan, salah mulu malahan. Oh, saya cocoknya di tartil. Wah, saya kalau tartil kayaknya lebih lambat, saya hadir aja deh. Dan seterusnya. Ya, baru ke tahap ke-8 penyempurnaan. Dari mana kita masukin penyempurnaan? Di sini nanti kita belajar beberapa kaidah Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya kalau kaidah Quran, karena Quran berbahasa Arab, maka kita akan belajar bahasa Arab. Misalnya kayak kemarin tuh hamzah wasol, hamzah koto. Jadi belajar Quran tuh runtutannya panjang. Makanya kalau ibu langsung, wah saya udah bisa. Bisanya di mana tahapnya? Bisa baru tahap lancarin, apa baru tahap harokat, apa baru panjang pendek atau yang lain gitu. Yang tadi saya sampaikan, ya misalnya contohnya kayak yu'minuna sama yukinuna. Nah, itu masih banyak yang bacanya disamain, yu'minun ditekan, nah yukinun ditekan juga padahal tulisannya yukinun. Nah, ini berarti belum termasuk trouble, belum masuk masalah-masalah ya. Nanti insya Allah ke depan saya sampaikan. Nah, intinya jadi ada beberapa bacaan ya yang masih, kalau tadi kita simak bareng-bareng, masih ada yang masih ngandelin hafalan. Jadi nggak bisa bedain mana yukinun, mana yukinun. Nah, contoh itu, robbihim dengan robihim, misalnya gitu. Nah, saya sering nyampein, nanti tinggal otak kita nih, memori kita, ngerekamnya yang mana. Kalau kita ngerekamnya semua lafaz yuk, nah ada huruf yuk. Nah, ini kan tulisannya gini. Setiap nanti kalau ketemu yu, apapun depannya pasti ditekan. Karena dia nganggapnya rekaman otak dia yu itu ada hamzahnya nih. Seperti yukinun tadi ya. Nah, padahal yang ada hamzahnya itu yuminun. Kalau yuminun iya.
yu'minun. Tapi kalau yuqinun nggak ada. Makanya nanti kalau dia biasa baca yu'minun, maka nanti yuqinun dibaca yuqinun. Ya, ntar ketemu yang lain, yuflihun dibacanya yuflihun. F-nya malah hilang. Nah, itu penyakit kita tuh, kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua, makhraj. Nah, makhraj jangan sampai berubah. Contoh lain misalnya ya, ulaika. Nah, ya. Tuh, wa ulaika. Jadi hamzah itu harus benar-benar pas. Wa ulaika. Jangan waula. Waula itu jadi w, jadi wa. Waula, emang nggak kelihatan? Waulaika, waula, nah itu. Jadi harus jelas ulaika. Jangan ulaika. Kalau ulaika jadi y. Ya. Kalau kita bacanya waulaika, ya, waulaika. Ini kalau ditulis waula. Nah, kita di sini nih, waulaika, salah. Tulisannya harusnya Nah, ini harus jelas ulaika. Jelas waulaika, bukan waulaika. Bisa bedain? Nah, jadi berubah loh. Kalau waulaika nanti jadi harokatnya gini. Laika. Berhubung kita bacanya waulai, jadi begini. Waulaika. Berubah. Secara arti pasti berubah. Paham ya? Nah, jadi harus fokus, hati-hati ngerubah huruf. Nah, otomatis ngerubah makna, ngerubah arti. Tuh.